Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu beserta rekan-rekan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat hidayahnya kita semua dapat berpartisipasi dalam acara konsultif DK 2020. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia karena memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan sepatah dua kata yang ingin saya sampaikan mengenai isu Merdeka Belajar. Belajar merupakan bagian dari sekolah. Dari mulai kita diberikan stimulus dan berupa rangsangan. Stimulus itu merupakan bagaimana seseorang memberikan kita ilmu, dan rangsangan itu tadi merupakan perilaku yang tampak dari kita. Nah, jadi belajar itu memang sangat penting dan tidak bisa luput dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, belajar tidak semuanya peserta didik itu menyukai kegiatan belajar. Padahal kita tahu tujuan belajar untuk menjadikan kita lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, mengapa kita bisa mengatakan bahwa tidak seluruh orang atau tidak seluruh peserta didik menyukai belajar? Karena kita tahu nyatanya di Indonesia ini kegiatan belajar atau proses pembelajaran yang ada di sekolah itu tidak menimbulkan rasa senang untuk peserta didik, orang tua ataupun dari guru. Karena ketika proses pembelajaran itu diberikan kepada peserta didik tidak secara maksimal menerima ilmu yang dia dapat. Nah, contoh nih, peserta didik harus ada standar atau kompetensi tertentu yang harus ia capai. Nah, itu bisa memperberat dari proses belajar peserta didik, karena peserta didik diharuskan mencapai nilai tersebut. Padahal kita tahu bahwa belajar itu tidak hanya melalui ilmu, tetapi belajar juga bisa bersumber dari hal yang lain. Tidak hanya peserta didik, tetapi guru bahkan orang tua juga merasakan bahwa proses pembelajaran itu kurang menyenangkan. Contohnya, guru dituntut untuk membuat RPPM yang bisa kita katakan harus detail, harus lengkap, dan harus terstruktur. Nah, itulah yang membuat guru juga merasakan bahwa sistem pendidikan atau proses pembelajaran itu kurang menyenangkan bagi guru. Orang tua juga menuntut bahwa anaknya harus ranking, anaknya harus pintar, anaknya harus melebihi dari teman-temannya. Nah, hal tersebut yang menekan peserta didik atau mahasiswa ataupun masyarakat untuk belajar lebih rajin. Nah, oleh karena itu, belajar tidak hanya bersumber dari pendidikan formal saja, tetapi belajar juga bisa bersumber dari yang lain. Bisa jadi pengalaman, belajar dari kejadian yang dahulu yang sudah kita rasakan, bisa juga belajar itu dari memasak atau belajar dengan melakukan organisasi, belajar dari orang tua, atau belajar yang sifatnya non-akademik. Nyatanya dari hal-hal tersebut yang kita ketahui dan ada di lapangan memberikan dampak yang signifikan untuk peserta didik, guru, maupun orang tua. Seperti peserta didik karena adanya tekanan dari orang tua harus memiliki nilai yang bagus dan mencapai standar dari sekolah, maka ia bisa melakukan kecurangan ketika melakukan ujian nasional. Guru pasti merasakan bosan dan pasti tidak terfokus kepada pembelajaran peserta didik karena adanya tugas-tugas lain untuk guru yang lebih penting dan lebih harus diprioritaskan daripada peserta didik.
Itulah dampak dari proses pembelajaran yang kurang baik di lembaga sekolah yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, Nadiem Makarim atau disebut dengan Mas Menteri memilih beberapa program yang digunakan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat atau di lapangan, yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar bisa kita katakan bahwa kita tidak belajar, bukan seperti itu teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi Merdeka Belajar merupakan salah satu program yang dibuat oleh Nadiem Makarim atau Mas Menteri untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang ada di Indonesia, seperti menghapuskan UN dan diganti dengan asesmen, kemudian lebih kepada pembelajaran yang ada di luar kelas, lalu ada pembelajaran yang tidak hanya secara akademik tetapi non-akademik, dan masih banyak lagi. Jadi untuk terakhir kali yang saya katakan, marilah kita membawa peserta didik untuk tidak hanya fokus belajar akademik tetapi juga non-akademik, baik secara psikologisnya, baik secara karir, moral, atau yang lainnya, secara sosial juga. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya sengaja atau tidak disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.